Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Adawiyah dari SMK Negeri 1 Bojong Picung. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 6. Rekan sejawat yang akan saya ajak untuk melakukan praktik coaching dalam supervisi akademik ini adalah Ibu Yeyet Rohayati SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial di kelas 10 ATPH. Baik, berikut wawancara atau kegiatan pra-observasi untuk coaching supervisi akademik bersama Ibu Yeyet Rohayati. Ya, halo, selamat pagi Bu Yeyet. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Ibu, maaf ya, saya mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Bu. Jadi saya ingin melaksanakan coaching, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Kira nanti untuk pembelajaran ini apa materi yang akan disampaikan? Kebetulan saya sudah print RPP-nya. Untuk pertemuan hari ini saya akan mempelajari atau membimbing siswa untuk belajar tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Oh, materinya adalah iya. hidup dan lingkungannya. Ini materi semester sekarang ya? Iya. Sekarang. Untuk spesifiknya kadang itu terkait ekosistem. Oh, ekosistem. Dimana di sini kita jabarkan dulu menjadi IPK, walaupun sekarang sudah kurmer ya, tapi tetap batasannya kita kemana nih? Ya, setelah dari CP kita masih merge dari kurtilas kemarin, Iya. ya. Kompetensi dasarnya kita yang ini ya, yang sesuai gitu ya. Kemudian IPK dan yang paling itu adalah tujuan pembelajarannya. Apa sih yang ingin kita gali, potensi apa yang ingin kita tonjolkan di pelajaran IPAS itu? Betul. Jadi betul ya Bu ya. Jadi kelas 10 itu karena kita berada di transisi ya, kurikulum merdeka, kemudian kurikulum 2013 kelas 11-nya. Iya. Jadi sedikit ada kebingungan juga ya, tapi kita berusaha untuk mengimplementasikan sesuai kemampuan yang ada. Karena di CP itu sangat luas sekali materinya. Betul, capaian Iya, pembelajaran. berarti kita kembali lagi ke OSP kita. Gitu. Betul ya, kurikulum merdeka itu fokusnya yang paling menjadi andalannya adalah tujuan pembelajaran. Nah, untuk nanti pembelajaran tentang ekosistem, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan disampaikan atau dipelajari oleh siswa? Yang paling ini berarti pengetahuan siswanya terkait materi ekosistem. Kemudian yang paling krusial adalah keterampilannya. Mereka itu didorong, dibimbing untuk bisa mengemukakan gagasan terkait ketidakseimbangan ekosistem. Bagaimana kita kan punya lahan ya Bu ya, sawah, ekosistem sawah. Jadi siswa itu menganalisis bagaimana jika komponen suatu ekosistem tersebut hilang, apa yang akan terjadi pada tanaman padi yang kita tanam di lahan seperti itu. Jadi menganalisis seperti itu. Oh, jadi tujuan pembelajarannya penekanan pada pengetahuan, Ya. Bagaimana menganalisis, ya menggali ide, menyampaikan pertanyaan gitu ya. Kemudian keterampilannya praktek langsung ya ke lahan gitu. Iya, ada Bagaimana? iya. Nanti kita akan sinkron dengan mapel produktif Bu. Oh, Gitu. jadi ada kolaborasi. Iya. Itu ya, Bi. Kalau untuk aspek sosialnya gimana, Bi? Ada apa sosial atau sikap yang akan dikembangkan? Iya, karena kan kita metodenya variatif ya Bu ya, tidak hanya di kelas, kita ada diskusi, ada observasi dan presentasi. Nah, di sana kita bisa melihat siswanya bagaimana nih, apakah dia bisa mengungkapkan pendapatnya, bagaimana dengan argumennya, apakah ada kuat alasan evidence, gitu, ada reasoningnya, seperti itu. Nah, jadi pembelajaran atau pengembangan kemampuan siswa yang ingin dicapai dalam pembelajaran ekosistem ini, satu, menggali ide, kemampuan siswa dalam menggali ide, kemudian pertanyaannya ya, kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan, kemudian yang ketiganya nanti keterampilan dalam implementasi materi ya, dan juga ada dengan sistem diskusi, berarti ada dorongan atau motivasi bagi siswa untuk lebih aktif. Dan dibimbing mereka untuk berpikir kritis terkait kemungkinan kelangsungan ekosistem jika terganggu. Bagaimana nanti ke depannya? Jadi nanti terakhirnya ke strategi itu yang akan menjadi. Bisa diinilkan lagi Bu, kalau misalnya dipoin-poinkan gitu, strategi apa yang dipersiapkan dalam pembelajaran itu? Karena kita ya Bu di ATPH gitu ya,
di mapel IPA khususnya di biologinya ya, sekarang aspeknya makhluk hidup dan lingkungannya, saya menekankan pada siswa itu untuk bisa memahami suatu masalah yang tadi yang ada di ekosistem. Jadi saya menggunakan untuk pendekatannya saintifik, kemudian modelnya problem based learning. Nanti saya akan sajikan suatu masalah, siswa menganalisis itu masalahnya apa, kemudian solusinya bagaimana. Seperti itu. Nanti diskusi, kemudian siswa itu mengungkapkan alasannya, kenapa mereka memilih solusi tersebut. Kemudian nanti siswa yang lain menanggapi penguatan terkait yang solusi yang mereka pilih bagaimana. Dan tentunya nanti di akhir gurunya yang mana nih yang paling bagus tetap di akhir. Jadi yang pertama kita harus mengeksplor dulu kemampuan siswa dengan kita stimulus permasalahan, kemudian observasi. Ya baik, sangat menarik sekali ya Bu ya. Iya. Jadi ada penerapan scientific teaching learning dengan problem based ya, dan menemukan masalah. Baik, demikian untuk para observasi. Jadi nanti setelah ini saya akan memasuki kelas Bu Yayet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di kelas IPA ya dengan Ibu kembali Bu Yayet Rohayanti. Selamat datang di kelas ATPK. Baik, sebelum kita melakukan proses pembelajaran agar kita mendapatkan keberkahan serta ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu ingin yang hari ini berdoa itu sesuai dengan sekarang. Sekarang nomor berapa? 14. Dulu ya, hasil nomor 14. Silmi, ya, silakan. Pimpin teman-teman untuk berdoa. Duduk siap, teman-teman. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai dari salam. Sebelum Ibu masuk ke pembelajaran, Ibu tanya lagi, masih ingat nggak waktu di SMP belajar IPA tentang makhluk hidup? Apa saja yang termasuk ke dalam makhluk hidup? Nanya, masih ingat? Ya. Manusia, hewan, tumbuhan, ya betul ya. Itu berbagai contoh dari makhluk hidup. Nah, ya. Kemudian, kenapa si hewan, tumbuhan, manusia itu dikatakan makhluk hidup? Apakah ada ciri-cirinya? Ya. Kenapa sih dimasukkan ke dalam makhluk hidup? Punya ciri-ciri. Apa ciri-ciri? Apa yang mencirikan bahwa itu makhluk hidup? Ya. Coba, ayo. Kenapa? Ya, silakan. Bernapas, bergerak, minum, makan. Oh betul ya. Iya. Kenapa sih manusia itu dikategorikan di dalam makhluk hidup? Karena dia bernapas, bergerak, kemudian makan dan minum. Ya, ini tujuan pembelajaran kita. Hari ini kalian akan melakukan observasi ke lahan. Jadi kita punya salah satu ekosistem di sekolah, yakni ekosistem sawah. Ya, nanti kalian harus mengerjakan LKPD yang Ibu berikan ya. Sudah ada kelompoknya ya? Ibu bagikan saja ini LKPD yang harus kalian kerjakan. Baik, tadi sudah dilaksanakan kegiatan observasi pembelajaran untuk mata pelajaran PAS dengan materi ekosistem. Nah, ini saya sudah bersama Bu Yayet lagi di sini. Bu Yayet, Iya Bu. gimana tadi? Luar biasa. Luar biasa. Capek Bu. Capek ya? Iya, karena kan
sesuai dengan RPP ya, tujuan pembelajarannya, dan salah satu metode itu observasi. Ya. Jadi setelah saya berikan stimulus melalui orientasi masalah di kelas di permukaan, anak-anak itu langsung observasi. Di sana mereka mengamati lingkungan sawah, ekosistem sawah, kemudian mengerjakan RKB dan lanjut di kelas gitu. Nah saat di lahannya itu, karena tadi udah agak siang ibu ya, jam 10 udah panas, aduh ibu panas gimana, seperti itu ya. Jadi kalau belajar sesuai skenario kadang jadi luar biasa capek tapi puas ya Bu ya. Betul, Jadi puas sekali. betul kalau sesuatu direncanakan secara rinci itu tujuan yang ingin kita capai itu jadi lebih lebih tergambar. Betul sekali. Saya juga tadi melihat wah ini anak-anaknya luar biasa ya dengan kegiatan seperti ini. Nah, tapi antusias Bu, seperti itu. Antusias ya. Ya, anak itu jadi semangat gitu. Karena biasanya kan kalau misalkan mapel yang adaptif, kebanyakannya di kelas teoritis seperti itu. Saat diajak ke lahan saja, padahal itu lahan sawah seperti ya. Mereka itu senang, antusias walaupun panas-panasan. Kalau murid itu memang sebagaimana kita arahkan, mereka akan dengan antusias. Nah, ini Bu ya, kalau boleh tahu tadi perasaan mulai dari membuka ini perasaan Bu ya seperti apa? Gimana Bu ya? Termotivasi, semangat. Ya, semangat. Karena memang rencana sudah tertuang di RPP dengan sangat jelas gitu ya. Karena RPP saya yang buat sendiri Bu. Gitu ya. Jadi saya tergambar tujuannya apa nih, materi yang dicapainya apa saja. Komponen yang harus dimiliki atau kompetensi yang harus dimiliki itu apa. Jadi tergambar. Dan saya merasa tertantang sekali pada kesempatan kali ini. Jadi betul ya, jadi ada kepuasan dan juga ada tantangan gitu ya. Karena RPP sudah siap, ya. Jadi bagaimana memodisikan supaya kelas itu terimplementasikan, betul sekali. Nah ini kira-kira dalam pembelajaran tadi ada hal yang istilahnya dibanggakan ke ya, misalnya, wah ini sangat bagus nih gitu. Mungkin yang paling dibanggakan ya, yang pembelajaran tadi itu antusiasme saat siswa mengemukakan ide, gagasan. Jadi dia itu dengan kuatnya mengemukakan argumen bahwa pendapatnya itu benar, gitu. Dengan sumber yang mereka miliki. Karena tadi saya menggunakan bahan ajar yang saya buat, kemudian menggunakan 2 sumber ajar Bu, dari Amelia Siregar sama yang satu dari Rizky ya, tahun yang terbaru. Jadi memvariasikan sumber juga ya, itu jadi membuat anak-anak semakin betul, antusias. takut kalau misalkan hanya satu sumber nanti miskonsepsi, ada materi yang keliru, nanti tidak terluruskan seperti itu. Ya. Berarti benar-benar sudah mengimplementasikan pembelajaran berpusat pada murid. Gitu iya, betul ya. Jadi mereka diajak untuk berpikir kritis. Nah, betul, sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis. Nah, betul sekali. Kira-kira tadi selama pembelajaran, selama kegiatan itu ada kesulitan nggak dalam mengelola ataupun misalnya dalam merencanakan dan sebagainya? Alhamdulillah sih sepertinya tidak ya. Tidak ada kesulitan. Iya, siswa sekarang sudah mulai terbiasa seperti itu dengan pembelajaran. Apalagi sekarang di sekolah kita sudah menerapkan moving class seperti itu ya. Jadi saat diarahkan, ayo observasi, anak-anak sigap gitu ya, langsung perlahan. Jadi memang lingkungan yang mendukung juga ya, Betul. lingkungan yang mendukung dan membuat siswa terbiasa. Iya, kebiasaan. Ya. Nah, jadi tidak ada kesulitan sama sekali ya. Jadi bisa enjoy dan juga sesuai dengan ekspektasi gitu. Betul ya. Dan sudah terorganisir juga ya. Oh iya. Nah, kalau misalnya dari kegiatan tadi mungkin bisa diambil refleksi atau mungkin pembelajaran buat kegiatan selanjutnya. Ya. Karena kebetulan di pembelajaran tadi saya mencoba untuk refleksi pembelajaran dengan cara membagikan memo kecil, kemudian saya utarakan siswa, silahkan kalian isi materi apa yang sudah dipahami, kemudian upaya perbaikan proses pembelajaran IPA ke depannya bagaimana. Jadi mereka curhat di memo itu, kemudian dikumpulkan. Dan itu bahan refleksi buat saya juga untuk kedepannya seperti apa. Untuk perbaikan. Dari memo itu. Iya, dari memo itu. Ada yang sempat satu dibaca sama Bu ya? Sudah. Kira-kira seperti apa? Saya sudah paham materi ekosistem, kemudian dia tahu biotik, tapi dia masih kurang memahami abiotik. Karena ada di buku sumber itu menjelaskan bahwa abiotik itu adalah makhluk tak hidup.
Padahal kalau misalkan diluruskan, abiotik itu bukan artinya makhluk tak hidup, tapi dia makhluk makhluk hidup yang secara langsung dia mendukung ataupun berpengaruh terhadap kehidupan biotiknya. Jadi tidak semua benda mati itu masuknya abiotik. Contoh misalnya pulpen ya. Pulpen ini tidak bisa dikatakan abiotik karena dia tidak berperan langsung kepada kehidupan makhluk hidup, misalkan pada tumbuhan atau pada manusia. Gitu. Beda halnya sama udara. Kalau udara ini kan berperan langsung. Kita tanpa udara kita tidak bisa hidup. Nah, jadi udara ini bisa dikatakan abiotik. Berarti kalau ibu apa nih, pulpen, spidol, buku masuknya kemana? Masuknya ke non living thing gitu. Jadi ada pelurusan materi yang di buku-buku itu ada miskonsepsi gitu. Jadi dari memo saja itu kita bisa langsung gitu ya, langsung jelajah gitu. Oh, ternyata ini loh yang perlu diluruskan di siswa. Betul. Atau yang perlu kita tambah atau yang kita perlu perbaiki atau dan si ini. Satu lagi Bu ya, kalau misalnya dibuat rank ya, dibuat nilai skor. Kira-kira mungkin Bu ya bisa menilai diri sendiri. Saya lihat dari perencanaan, kemudian pelaksanaan dan juga evaluasi kegiatan itu. Nah, untuk perencanaan kalau misalnya dibuat rank 1 sampai 10, kira-kira Bu Yayat menilai diri sendiri berada di skor berapa? Aduh, sulit ya kalau menilai diri sendiri. Kalau saya lihat RPW hari ini ya yang terkait makro ekosistem 8 ya. 8. Iya, saya rasa 8. Kalau di perencanaan? Iya, ada perencanaan. Kalau dari pelaksanaan? Berapa ya? 85 itu 85. Iya. Kemudian kalau dari penilaian, evaluasi tadi lupa kegiatannya ada ya. Saya tadi membuat evaluasinya berupa post test dengan menggunakan artificial intelligence yang harus ya AI itu AI gitu ya kalau AI gitu ya. Ya, jadi kita harus mengimplementasikan teknologi pada pembelajaran seperti itu. Jadi saya menggunakan Google Form yang di sana ya pertanyaan yang ada hot, ada old-nya juga gitu. Cuma 5 soal sih, sedikit gitu ya. Yang hotnya 2 soal, yang lotnya 3 soal. Tapi saya berikan di post test di Google Form tersebut. Jadi siswa dengan cepat, dengan hitungan menit, hitungan detik ya, siswa sudah mengerjakan, saya sudah bisa melihat hasilnya seperti apa. Iya, penerapan IT ya. Iya. Berarti ada di rank berapa kalau penilaian? Kalau hasilnya atau bagaimana? Ininya aja ada Bu Yayat dalam aplikasi. Oh, seperti itu. Rank 9 ya? 9. Betul. Saya rencananya itu pengen yang kuisis sih, tapi itu live dan itu butuh kuota yang lebih ini buat anak-anak, dan itu sulit untuk diimplementasikan seperti itu. Berarti Bu Yayat sekarang merasa di level 8, 8,5 dan juga 9 ya. Untuk tiga aspek itu. Kira-kira ke depannya kalau ada yang perlu ditingkatkan nggak? Kira-kira aspek apa yang ingin ditingkatkan gitu? Agar dari 8 ini bisa jadi 10 misalnya, 8 jadi 9 gitu. Lebih ke pengimplementasian teknologi sepertinya. Oh, lagi IT-nya ya. Betul ya. Karena kan sekarang sumber belajar itu banyak sekali. Kita dengan mudah kalau misalkan siswa atau misalkan guru nih berhalangan ada rapat atau apa, siswa tidak ketinggalan pelajaran. Jadi kita silakan simak video ibu di link ini gitu dengan cepat. Jadi kita harus aktif untuk membuat media pembelajaran seperti itu. Jadi lebih ke IT-nya ya. Iya. Kira-kira kapan mau kalau misalnya dieksekusi gitu? Iya. Di penerapan IT? Secepatnya. Secepatnya. Mungkin pertemuan berikutnya atau? Iya. Karena kan kita belajar dari pandemi kemarin, seperti itu ya. Di guru itu dituntut untuk melek IT, gitu. Kepaksa dan dipaksa dan ternyata memang ya luar biasa hasilnya, bermanfaat sekali seperti itu. Yang akan dilibatkan dalam ini rencana ini misalnya akan banyak menerapkan IT. Kira-kira siapa saja atau apa saja gitu? Mungkin rekan dari sejawat yang ini di Mapel IPAS Bu, kita ada MGMP di Sniper ya, sama IPAS ada Bu Meli, Bu Ika, gitu ya, Pak Evi, mungkin kita di sana kan berkolaborasi gitu. Ya, betul. Jadi saling berbagi. Betul ya, karena kita tidak bisa sendiri, harus bersama-sama gitu, biar tumbuh berkembang bersama. Ya. Oke, baik Bu Yayat, terima kasih atas waktunya. Ya. Sangat luar biasa sekali untuk setelah tadi saya mengikuti praobservasi, kemudian pembelajaran dan sekarang pasca observasi. Mudah-mudahan kedepannya semakin lebih baik lagi, semakin lebih sukses lagi, dan juga kualitas pembelajaran kita semakin meningkat ya saya. Dan saya pun sama banyak referensi dari Bu Yayat dan juga inspirasi untuk menerapkan IT dalam pembelajaran.
Terima kasih Bu, Ya, sukses sama-sama, selalu. Bu. Ya. Demikian praktik supervisi akademik berbasis coaching bersama saya Tuti Adawiyah dan rekan saya Ibu Yayat Rohayati SPD, guru mata pelajaran IPAS di SMK Negeri 1 Bojong Picu. Terima kasih. Semoga kegiatan ini menjadikan inspirasi dan juga refleksi bagi kita semua sebagai guru penggerak. Salam guru penggerak, salam guru hebat.